Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bengkel 5 ya. Di video kali ini saya akan berbagi tips ya atau cara pemasangan dan penyetingan karbu PE24 dipasang ke bit karbu ya. Oke, mohon maaf di sini sedikit berisik karena cuaca lagi hujan ya. Jadi agak berisik, ada suara hujan. Oke. Nah, jadi ini si posisi karbunya, guys ya. Ini masih baru, kita beli yang KW-KW saja ya. Nah, ini untuk bagian bensinnya masih tertutup ya. Jadi pokoknya ini baru, kita beli yang KW-KW saja di online shop. Ya, seperti ini. Jadi sebelum kita ke proses penyetingan ya, kita coba dulu langsung pasang apakah langsung PNP ya, langsung PNP enak apa harus ada yang dirubah. Oke. Jadi kita lanjut ke proses pemasangan ya, bisa dilihat. Jadi sahabat pas begitu beli bisa juga cek cara seperti saya ya, pas begitu beli di online shop, kita yang KW-KW saja. Nah, tanpa sedikit pun kita belum ada yang dirubah di bagian karbu ini ya, karena ini masih baru. Nah, bisa dilihat ya, kita coba buka skepnya supaya lebih percaya. Nah ini masih keadaan belum diapa-apain ya, masih baru. Nah, jadi saya pesan karbu PE24 yang di bagian skepnya ini kita pakai kuningan ya, nah, supaya awet dan lumayan berat di bagian kuningan. Oke. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini masih baru. Oke. Jadi belum diapa-apain ya posisi karbu. Oke. Nah, sekarang kita ke proses pemasangan dulu ya. Jadi kita setting atau pasang karbu PE24 di bit karbu. Oke. Nah, di sini kita bongkar ya. Mungkin untuk pembongkaran saya skip dulu videonya ya, supaya tidak terlalu lama di bagian durasi. Yuk kita copotkan dulu karbunya, lalu nah di bagian kleman ini kita copot dua-duanya, dan selang bensin kita cabut. Oke. Untuk pembongkaran saya skip dulu supaya tidak terlalu lama di bagian durasi ya. Oke ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini setelah dipasang. Ini untuk karbu PE24 ya, kita pasang di bit karbu. Untuk mesin standar ya, mesinnya masih standar. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk ada dua lubang di sini ya, yang berwarna kuning ini kita tutup ya nantinya kalau tidak ditutup, karena ini di sini ada bisa ngenyot atau udara. Jadi kita tutup ya di sini. Ini bagian udara ada dua. Nah, lalu kita pasang di bagian skepnya ya. Nah, ini kita ganti pakai 24. Jadi ini posisinya belum diapa-apain ya, dari baru bawaannya. Belum saya robah-robah. Jadi sahabat juga bisa tahu apakah langsung PNP atau harus disetelkan lagi ya. Nah, ini untuk jarum skepnya. Yang bekasnya ini pakai karbu 26 ya, atau R-King. Nah, oke ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk di bagian ujung kabel gasnya kita pakai benang, lalu kita kasih lem super glue ya, supaya diem dia, supaya keras. Sedikit saja.
seperti ini. Lalu kita masukkan dulu di bagian tutup skep. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini posisi setelah terpasang. Jadi posisi karbu belum dirubah. Jadi masih bawaannya ya. Kita coba ulang lagi. Kita beli dari online shop. Jadi belum dirubah-rubah di bagian dalamnya, belum disetting ya. Apakah PNP atau ada kita harus ada yang dirubah. Kita coba dulu ya. Kita coba langsung. Nah, seperti ini kita kontak. Kok cendi ya. Nah, setel lagi. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau menurut saya bisa kedengeran ya suara mesin. Jadi kalau untuk rangsam kayaknya ini sudah enak ya dengarnya ya. Tapi kita tidak tahu. Jadi si posisi setelan ini boros atau tidak. Kita coba dulu ya. Nanti untuk boros atau tidaknya kita lihat di bagian businya ya. Nah, seperti ini ya, dia langsung enak sih. Bentar, ada turun ya. Nah, kalau suara rangsam seperti ini, kalau menurut saya ya, nah agak masih ada beledak-beleduk, belum normal di bagian suaranya ya. Jadi mungkin saya, kalau menurut saya ya ini masih terlalu atau bukan terlalu boros ya, masih ada mungkin ada keborosan. Oke. Jadi saya coba robah dulu, kita coba robah dulu di bagian jarum skep ya. Nah, ada mati, kita nanti setelah bagian jarum skep disetelkan, lalu kita setelkan nanti di baut udara sama rangsamnya. Oke. Ini kita buka dulu. Kita buka di bagian jarumnya saja ya. Kita lihat di posisi jarum. Oke, seperti ini. Nah, ini si posisi jarumnya ada di posisi sepi jarum ini ada di bagian tengah-tengah ya.
Kalau saya di sini biasanya coba dulu dipentokkan di bagian atas ya, kita pindahkan di bagian sepi ini. Nah, jadi seperti ini ya, sepi ini kita pindahkan ke bagian atas dulu. Jadi bisa ikutin cara ini sebelum kita robah di bagian PJ sama MJ-nya ya, pilot jet atau sama main jet-nya. Nah, kita pindahkan di bagian atas. Tadi posisinya berada di bagian tengah ya. Oke. Ya, jadi untuk penyetingan sahabat jangan bosan-bosan seperti ini. Pokoknya harus selalu mencoba. Jadi untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan sesuai kebutuhan di mesin ya. Oke, nah seperti ini. Kita lanjut pasang lagi. Nah, kita di bagian dipentok di bagian atas. Nah ya, jadi sarannya seperti ini supaya tidak bongkar pasang. Kita coba dulu dirobah di bagian ukuran jarum sketnya dulu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, bisa dilihat ya masih ada suara timing-timing seperti itu. Kita coba dulu ke bagian penyetelan. Hanya teman-teman, karena karbu ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, bisa didengarkan juga untuk suara keborosan, biasanya seperti ini suaranya ya. Nah, jadi agak dededededed seperti itu ya. Jadi karena ini posisinya mesin standar ya. Lah.
Oke, jadi posisinya seperti ini ya. Masih butuh penyetelan, jadi kita coba bongkar dulu nanti. Enggak, jadi kita bongkar dulu di bagian skep, kita ganti jarum skepnya yang lebih genut ya, atau yang lebih besar. Oke guys, jadi tadi setelah pengecekan ya di karbu baru ini, karbu PE24 untuk bit karbu tidak PNP, jadi harus ada yang diganti di bagian, soalnya tadi pas dipasang di bagian RPM atas dia ada kebul atau asap hitam di bagian knalpot ya, jadi kita harus ganti untuk ukuran menjet ya, karena nah si menjet ini untuk berfungsi di putaran atas ya, bawah sampai atas sama ini ya, pilot jet sama menjet. Nah ini pilot jet sama menjet kita buka dulu. Nah, kita buka dulu di bagian menjet. Oke, nah ini posisi menjetnya setelah dibuka ya, ada angka 12 di sini bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Ini angka 12 ini 120 atau di 112 ya, tapi 112 itu jarang ya. Paling di angka 120-an biasanya. Nah, kita ganti pakai yang ukuran 100. Oke. Untuk menjetnya, untuk teman-teman atau sahabat yang tidak ada menjet ya, kalau saya kan suka beli jadi buat penyetelan supaya komplit. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan tidak ada di lubang ininya, bisa diganjal pakai kawat ya. Nah, di lubang yang ini, di lubang bagian ini bisa diganjal pakai kawat ya, pakai kawat kecil bisa diganjal ya. Untuk pilot jet, bah, gimana bah? Nah, jadi untuk pilot jet bawaan karbu PE24 ini di 38 ya. Kalau untuk standar saya biasanya pakai 35 ya. Jadi karena pilot jetnya di sini besar-besar, ya, ukuran pilot jetnya di atas, oh ini ada 35 ya. Nah, ini ada 35 ya. Ukuran 35 kita ganti juga karena ini di ukuran 38. Nah, ada ya. Jadi kita untuk pilot jet kita ganti ke ukuran 35, dan untuk menjet kita ganti di ukuran 10 ya. Oke, jadi ini setelah terpasang ya. Untuk pilot jet kita kasih di ukuran 35, dan untuk menjetnya kita kasih di ukuran 100 ya. Nah, bisa dilihat kita pasangkan terlebih dulu, jadi kita langsung pasang ke motornya ya. Untuk pemasangan kita skip supaya tidak terlalu lama di bagian durasi. Oke guys, jadi posisi jarumnya tidak lupa kita ganti juga ya. Bisa dilihat perbedaannya. Aduh. Nah, di bagian ujung bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini untuk yang runcing ini tadi bawaan karbunya ya. Nah, kita ganti pakai yang agak genut ya. Nah, seperti ini ya.
Oke, perbedaannya jadi kita pasang yang agak genut ya, yang runcing bawaannya kita simpan. Oke, langsung kita pasang. Jadi untuk bagian karbu PE24 ini bukan tidak PNP ya sama bit. Tadi juga langsung tanpa dirubah-rubah, motor langsung stabil nyala, cuman pas di putaran atas dia ini mengeluarkan asap warna hitam ya, ciri-ciri kurang stabil atau umumnya bisa disebut boros ya. Jadi itu kalau di bagian karbunya terlalu banyak keluar bensin, tidak seimbang dengan udara ya. Oke, kita langsung pasang. Oke guys, nah jadi ini posisi sekarang sudah di bagian penyetelan tadi ya. Nah, kita coba oke, seperti ini ya. Jadi bisa ditiru ya. Jadi untuk idle rangsam rata seperti ini, bisa di teman-teman sahabat di rumah bisa dicoba cara saya seperti ini ya, cara di bengkel 5. Rangsam kita kecilkan dulu sedikit. Kita kecilkan rangsam sedikit. Nah, oke. Seperti ini ya. Jadi untuk karbu PE28 di PE24 di motor bit karbu mesin standar, tidak PNP ya. Jadi PNP juga bisa, cuman jadi nanti keluhannya pasti ada di ke bagian pemborosan. Oke, sekian video untuk hari ini di Bengkel Imah. Jangan lupa yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bengkel Imah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info update terbaru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.